Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Dari manakah sebetulnya Adam yang awalnya gitu kan? Zorg itu di mana sih gitu kan? Ya kita bicara tentang Zorg. Zorg itu adalah tempat di mana Adam itu ketika yang awalnya itu namanya bukan Adam juga sih. Tempatnya itu manusia itu ya, manusia yang jenis kita ini dibuat. Dan kemudian setelah manusia jenis itu dibuat, lalu dia membuat satu lagi kan, mengklon. Manusianya itu mengklon dirinya. Kan kita tahu kan bahwa Hawa itu dibuat dari rusuknya ya. Berarti itu kloningannya ya. Iya kan? Hawa dibuat dari rusuknya Adam. Nah, itu yang diyakini oleh orang-orang. Berarti kloningan pertama adalah Siti Hawa ya. Nah, tapi kenapa nggak kepikir orang-orang sampai ke sana gitu loh? Bahwa ternyata cloning itu sudah ada sejak manusia pertama ada. Dan itu diambil dari rusuknya untuk mengkloning lanjutannya. Setelah itu dibuatlah agar menjadi turun-temurun dan sebagainya. Nah, jadi ketika Zorg itu ada di sana, dan lalu kemudian ini tempatnya itu kemudian di sana dia sudah siap, karena rencana awalnya kan sebagai apa? Dibuatnya manusia-manusia seperti itu. Khalifah fil ard atau Khalifah fil jannah? Khalifah fil ard kan ya? Kan Khalifah fil jannah kan, bukan Khalifah fil surga, itu bukan. Tapi Khalifah fil ard. Itu sesuai dengan rencana awal. Tapi kenapa kita protes? Nah, terus kemudian dibuatlah penyeimbang-penyeimbang dan sebagainya agar manusia itu menjadi kuat kan ya. Semua tantangan-tantangan itu akan membuat manusia-manusia menjadi kuat, bukannya tambah lemah. Kecuali kalau manusia itu tidak mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang dan tidak mau mempergunakan akalnya, jadilah manusia itu lemah-lemah semua. Ya kalau misalnya kita lihat dari jejak-jejak antara kaki manusia, kaki antar dinosaurus dengan jejak kaki manusia itu berdampingan, berarti kalau misalnya kita katakan bahwa Adam itu 6.000 tahun, makanya saya katakan ini Adam yang mana? Karena memang tiap origom itu ditanamkan lagi, ditanamkan. Biasanya tiap origom itu dihancurkan planet ini. Makanya ada banyak sekali bekas kehancuran planet ini kan. Ada bekas dari banjir lah, ada bekas tumbukan asteroid lah yang memusnahkan dinosaurus, begitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa jejak kaki manusia dan dinosaurus itu berdampingan? Di Afrika tuh ada tuh banyak tuh. Coba buka Google deh. Jejak kaki manusia dengan dinosaurus berdampingan, ada tuh. Coba deh. Jejak kaki manusia dengan dinosaurus berdampingan, nanti ada akan muncul. Itu akan muncul itu. Dan banyak ya. Banyak sekali itu. Jadi, makanya pertanyaannya Adam yang mana? Dan secara ilmiah juga ilmiah yang seperti apa? Karena tingkat ilmiah orang itu kan berbeda-beda. Mungkin ilmiah menurut A, tidak ilmiah menurut B. Tapi menurut B ini, mungkin di level ilmiahnya yang mana? Gitu. Jadi, ilmiah seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya. Belum tentu ilmiah seseorang itu sama satu dengan yang lainnya. Makanya secara ilmiah, perdebatan itu selalu ada. Selama belum ditemukan bukti-bukti baru. Begitu ditemukan bukti baru, dan itu bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah, nah masalahnya ilmiah juga versi mana juga. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ditemukan bukti-bukti baru bahwa ternyata manusia dengan dinosaurus itu berhubungan, maksudnya berdampingan, dan manusia itu tidak berevolusi, bagaimana itu bukti-bukti yang lainnya yang katanya manusia itu berasal dari kera? Ya silahkan itu. Ya, itu pilihan juga. Manusia itu, orang itu percaya bahwa dirinya dari keturunan kera, atau misalnya yang tidak percaya bahwa dia itu keturunan kera, ya itu pilihan. Silahkan milih, begitu loh. Tapi kenapa orang itu memaksakan pilihannya pada orang lain? Begitu loh. Jangan. Ya, kita berbicara tentang hal-hal yang memang ada. Dan secara fakta-fakta juga ada. Meskipun banyak juga yang menganggap fakta-fakta yang ada itu kemudian akhirnya disembunyikan, lalu dikatakan itu adalah hoax. Itu adalah salah satu cara untuk menutupinya. Agar manusia tidak mempelajari hal-hal yang seharusnya bisa membuat mereka menjadi luar biasa dan sangat maju. Yang jelas, Adam itu adalah istilah untuk manusia pertama bisa di planet ini, bisa di planet manapun. Dan yang diturunkan ya, setelah misalnya gini, planet ini bisa dihancurkan, bung, hancur gitu dan sebagainya. Padahal di sini sudah ada 7 miliar manusia. Aja udah hancur.
Nah, terus nanti planet ini akan tumbuh lagi, udah beres lagi, kemudian ada lagi satu lagi, celup aja orang lagi. Nah, itu disebut Adam lagi. The first lah, Adam itu the first. Untuk satu Oke. planet. Nah, itu dia gitu. Dan udah berapa Oke. kali dihancurkan. Oke, Soalnya Arthur. tanda-tanda kehancurannya itu banyak. Oke. Kita berbicara tentang alien. Alien itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu namanya tamu asing, ya, orang asing. Jadi inilah orang-orang yang datang ke kita, terus mau diundang atau tidak diundang, yang jelas dia orang asing itu disebutnya alien. Tapi yang jelas mah kita legal lah. Karena Oke. legal atau tidak legal itu yang menentukan itu biasanya batas negara. Tapi yang menentukan legal atau tidak legal di planet ini yang menentukan siapa? Alien atau tamu asing atau misal orang asing yang datang dan pergi pada suatu tempat, daerah atau manapun. Tapi kita berbicara tentang planet bumi. Kita berbicara tentang planet bumi. Nah, pertanyaannya, apakah leluhur kita ini adalah asli penduduk planet bumi? Orang-orang, nah ini kan orang-orang beragama itu percaya bahwa Adam itu diturunkan. Begitu kan ya? Adam itu diturunkan dari surga ke planet bumi. Berarti Adam itu adalah, kenapa tidak terpikir ke arah sana? Kenapa kita hanya meyakini saja dan percaya saja? Apakah itu hanya doktrin atau dogma yang ditanamkan ke otak kita, yang setelah sekian ratus, sekian ribu tahun mungkin itu ditanamkan, sampai akhirnya turun-terumun, sampai ke otak kita bukan turun-temurun lagi, tapi turun-terumun karena saking jauhnya. Nah, makanya, nah pertanyaannya sekarang, apakah leluhur kita ini adalah penghuni asli dari planet ini, sedangkan di kitab-kitab, di kitab suci, di kitab suci yang sangat dipercaya oleh banyak sekali umatnya, itu sangat dipercaya bahwa yang namanya Adam itu diturunkan ke planet ini. Iya, diturunkan kan? Berarti kita ini adalah keturunan dari alien itu. Tapi begini, jangan diartikan bahwa alien itu adalah makhluk-makhluk yang berkepala besar, matanya besar, kemudian ada yang lehernya panjang, dan sebagainya. Nanti itu kita bahas setelah itu. Tapi yang jelas, kita harus sepakat dulu bahwa kita ini bukan penduduk asli planet bumi. Karena Jelas, kan? leluhur kita, leluhur kita ini diturunkan ke planet ini. Nah, terus yang kedua, kita yakin bahwa seluruh penghuni langit dan bumi itu adalah menyembah pada Allah, ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi yasjudu mang di sana itu adalah manusia. Fis samawati wal ard. Jadi semuanya itu sujud kepada Sang Maha Menjadikan. Masalahnya di sana kan diartikan manusia, berarti bukan hanya manusia ini saja, manusia yang ada di sini dan yang ada di langit juga, begitu kan ya. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengolah itu semuanya. Mengolah dan memproses semua informasi-informasi itu yang diyakini oleh orang selama ribuan tahun. Nah, apakah kita ini mau berpikir atau hanya menangkap itu dan menerima itu sebagai doktrin dan dogma saja? Ataukah kita mau memprosesnya sesuai dengan nalar dan pikiran kita? Ataukah kita hendak mempelajari itu sampai mendalam sehingga menjadikan sesuatu yang bisa dipergunakan pada saat ini dan detik ini? Agar masa depan kita menjadi lebih baik. Karena ketika kita memaksimalkan hari ini dan detik ini, mudah-mudahan di masa depan apabila tidak ada asteroid yang nabrak planet bumi, itu semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, inilah keseimbangan dari semesta. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Tapi baik dan buruk itu menurut siapa dan tempatnya di mana gitu loh. Ilmiah juga sama. Ilmiah pada masa mana? Dulu mungkin orang-orang ilmiah belum percaya bahwa manusia itu bisa sampai atau membuat pesawat-pesawat yang seperti sekarang. Orang-orang ilmiah zaman dulu, misalnya di abad 16, kan banyak juga orang-orang bilang soal ilmiah kan ya. Oh, ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke, gitu. Coba dia datang ke abad sekarang, di mana pesawat jet itu sudah di mana-mana ada. Paling dia bilang, wow, gitu kan. Batasan ilmiah seseorang itu di tingkatan yang mana? Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara ilmiah, kita tanya dulu, level ilmiah kamu di level apa? Nanti kita sesuaikan ngomongnya. Bukannya menghina,
Tapi Oke. kita harus berbahasa kaum gitu loh. Kalau bisa Ya. kita tidak berbahasa kaum, apa yang kita bicarakan itu sangat sulit untuk diterima. Makanya Hmm. kenapa saya selalu mencoba untuk melihat dulu audiensnya. Ini seperti apa Oke. dan sebagainya. Jadi saya akan berbicara berdasarkan audiensnya itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.